Halo semua, jumpa lagi dengan Awe Indonesia. Pada saat ini di daerah Pak Awe, di daerah Magetan, merupakan hari awal-awal musim penghujan, atau kalau istilahnya di daerah Pak Awe namanya adalah musim labuh. Apa itu musim labuh? Ya, karena musim penghujan, maka ini adalah saat yang tepat untuk mulai bertanam. Bisa di sawah, bisa di kebun, atau di ladang. Semangat menanam ini yang ditangkap Pak Awe dan memberi semangat pada Pak Awe untuk ikut serta. Tetapi kalau beliau-beliaunya itu mempunyai lahan yang cukup, baik itu kebun ataupun sawah, tapi Pak Awe saat ini belum punya. Yang dipunyai Pak Awe hanya kebun, yaitu Taman Inspirasi, lahan terbatas. Tapi jangan takut, di lahan terbatas kita wajib satu, berkreatif untuk memikirkan. Semangatnya kita tangkap dan aplikasinya kita modifikasi, yaitu di lahan sempit. Kita lihat di persediaan bibit di kebun Inspirasi ada apa? Coba kita ikuti yang berikutnya. Ya, ini adalah kedondong unyil yang ditanam di Taman Inspirasi Pak Awe. Kedondong unyil ini tampaknya sudah masak pohon karena kuning ranum. Di sana juga masak pohon. Oh, ternyata ada yang jatuh, sudah ada yang jatuh. Waduh, ini masak pohon tapi sudah cenderung membusuk atau sudah ada makhluknya, ada kentaranya di dalam, dan sudah nggak bisa dikonsumsi. Oke, ini nanti kita acarakan aja. Ini kita tanam, yaitu menanam kedondong unyil dari biji. Sebenarnya kedondong unyil ini atau sejenis kedondong, pengembangannya bisa dari biji yang sudah tua kita tanam, atau dari stek batang yang kita potong dan kita stek, itu juga bisa. Berbagai macam cara untuk pengembangan kedondong unyil, tapi pada prinsipnya jenengan semua tampaknya wajib atau harus mempunyai kedondong unyil. Kenapa? Karena kedondong unyil ini tumbuhannya tidak terlalu besar. Ini kalau kita hitung dari batang bawah sampai di puncaknya sekitar 1 meter. Dan buahnya itu walaupun kecil-kecil tetapi tidak mengenal musim. Contohnya ini sudah masak pohon, yang tadi itu sudah jatuh, berarti sudah melebihi masak pohon. Yang ini masih konsumsi, ini siap konsumsi. Ini rasanya kecut-kecut gimana gitu, enak untuk orang ngidam, enak untuk rujaan, mantap. Ini sama, ini satu usia sak barean konsumsi. Yang ini cukup tua, tetapi
Yang ini masih pentil, yang ini konsumsi, dan satunya lagi yang ini masih dalam bentuk bunga. Ada beberapa varian atau beberapa pertumbuhan, mulai dari bunga, pentil, konsumsi, masak pohon, dan jatuh pohon. Itu semua dialami dan dilakukan oleh kedondong unyil dalam satu pohon. Dan menanamnya pun tidak sulit, karena bisa dari stek batang ataupun secara biji, yang nanti akan dipraktekkan Pak Awe menanamnya secara biji. Untuk yang belum mempunyai lahan luas, ini bisa menggunakan pot. Tentu potnya yang agak besar, walaupun pot kecil pun juga bisa sebenarnya. Ini Pak Awe menggunakan tong aspal. Tong aspal satunya. Ini adalah tong minyak, kita potong jadi 2. Jadi kita beli 1 drum tong, kita potong jadi 2, kita lubangi, kita isi media, jadilah 2 pot tong. Oke, mudah sekali bukan untuk menanam kedondong unyil, dan itu wajib bagi Bapak Ibu penggemar tampu lampot, karena mudah sekali. Dan uniknya pohon ini adalah rutin dan rajin berbuah. Oke, perawatannya mudah sekali, cukup dipupuk 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, cukup air, selesai. Oke, ini ada bahan untuk kita dokumentasikan, yaitu menanam kedondong unyil dari biji. Oke, kita lihat ada apa lagi yang ada di Taman Inspirasi dalam rangka mengikuti semangat menanam di masa labuh tahun ini. Oh iya, ternyata Pak Awe mempunyai juga bibit porang. Oke, kita bawa ke sana yang agak terang. Ya, ini bibit porang. Ya, oke. Bibit porang. Bibit porang ini jumlahnya ada 4. Ini besarannya, diameternya sekitar 3-4 cm. Tebalnya 2-3 cm. Dan alhamdulillah ini nggak sengaja, ini kok sudah muncul tunasnya dan akar-akar serabutnya. Bagus sekali. Ini pas, ini waktunya saat labuh kita tanam. Ini ada 4. Oke, semuanya sudah bertunas, semuanya sudah berakar. Artinya ini 95% bisa tumbuh. Oke, ini sama 3-4, 2-3 cm, tingginya sekitar 5-7 cm ini. Alhamdulillah bisa ketemu, bisa menemukan kembali bibitnya. Ini ini agak suloyo ini agak bijinya ada agak dehidrasi atau gembuk-gembuk ini, tapi tunas, insya Allah nanti bisa. Oh iya, itu ada akar. Alhamdulillah ini bisa. Sama sebetulnya, ini dulu seingat Pak Awe ini diambil dari bibit porang yang ditanam uti di Ngebel. Saat itu ngambilnya 6 atau berapa, tapi kok tinggal 4. Tapi alhamdulillah sudah sama. Ini satu ukuran ya. Ini kemarin Pak Awe tanya-tanya di daerah Madiun untuk umbi yang sebesar ini, per kilonya sekitar 250 atau berapa, lupa, tapi sekitar itu. Tapi ini mahal. Oke, ini nanti juga akan kita tanam
sebagai upaya mengikuti aura sukses porang yang pernah dipopulerkan dan diviralkan sama Om Paidi dari Madiun. Tidak apa-apa, ini 4 berarti nanti kita tanam tetap di pot yang jumlahnya 4 minimal. Kalau ada 3 ya 3, kalau 2 nanti kita campur. Oke, pada sore ini ada 4 bibit porang dan 2 biji kedondong akan kita eksekusi. Selanjutnya kita mencari pot dulu untuk porang ini. Oke, kita cari. Itu biasanya Pak Awe menaruh pot itu di pinggir yang ada aliran airnya. Alhamdulillah. Nah, ini ada 3 pot. Oh, ini dulu rencana untuk nanam cabai sama Pak Awe. Ini kelihatannya medianya sudah bagus. Gembur enggak? Wah, alhamdulillah ya. Iya, ini rencana sama Pak Awe dulu mau digunakan untuk nanam cabai. Medianya sudah siap, cabainya sudah siap, eksekusinya yang molor karena ada kebutuhan, ada kepentingan lain. Wah, bagus sekali nih. Ini media ini terdiri dari tanah, terus kotoran kambing sama sekam. Perbandingannya adalah tanahnya 1 bagian, kotoran kambing atau pohek kambingnya 1 bagian, dan sekamnya bukan sekam bakar karena nggak punya. Ini adalah sekam. Nah, ini seperti ini. Sekamnya ini adalah sekam mentah yang dibusukkan. Cara pembusukannya mudah sekali. Kita taruh di dalam karung, kita biarkan kena hujan atau bahkan kita sirami dan kita diamkan mungkin sekitar 1 bulan. Nanti sudah membusuk sendiri. Nah, ini bagus sekali nih. Alhamdulillah. Berarti saat kita tertunda menanam cabai ternyata ada untungnya juga ya. Oke kawan, kadang-kadang kita itu lupa, tapi ternyata lupa itu juga ada untungnya. Kita lupa nanam cabai dan ada bibit porang, ini bisa kita gunakan. Oke, gembur sekali, bagus ini. Untuk porang ini insya Allah bagus ini, karena porang itu menyukai tempat yang ada airnya tapi tidak terlalu banyak. Dia butuh air karena sejenis umbi, tapi tidak mau terkum. Atau terkum itu apa bahasanya? Kaclop. Kok kaclop sih? Tergenang. Nah, tergenang air, tidak mau membusuk. Oh, ini ada satu lagi, alhamdulillah. Makasih Dek ya, ini diantar sama adik anak saya. Oh, ini yang nyiapkan anak saya ternyata. Oke. Jadi kembali lagi untuk porang itu adalah sejenis umbi, dan umbi itu mesti membutuhkan air secara kontinu dalam jumlah yang tidak banyak. Artinya ini media ini harus cukup air dan airnya tidak tergenang atau poros. Itu nanti insya Allah porangnya akan cepat besar, bahkan melebihi yang di kebun-kebun. Karena di sini medianya cukup banyak nutrisi dan sangat mencukupi, dan perawatannya mungkin lebih bagus karena jumlahnya cuma 4. Kalau yang di kebun itu mungkin ribuan, tetapi hasilnya mungkin banyak di kebun karena faktor kali. Tapi tidak apa-apa, karena Pak Awe cuma punya lahan ini dan akan kita coba menanam porang supaya aura kesuksesan porang ala Om Paidi bisalah mungkin tertular ke saya.
Oke, kita bawa porangnya ke sini dulu. Oke, ini bibit porang. Akarnya ini akan tumbuh seperti ini. Jadi ke segala jurusan. Dan tumbuhnya bukan hanya dari batang tunasnya, tetapi dari bintil-bintil umbi ini nanti akan muncul akar-akar seperti itu semua, sehingga saat panen umbinya ini mungkin membesar. Berapa kali Pak Awe belum tahu, cuma yang jelas saat dipanen nanti akar-akar seperti ini akan menyelimuti umbi ini, sehingga umbi ini kalau diangkat seperti brewok. Nah, jadi penuh dengan akar-akar. Ini logikanya, akar-akar ini yang mencari makanan di media, dan makanan itu disimpan menjadi umbi, maka umbinya menjadi besar. Begitu filosofinya. Ini sama dengan uwi, sama dengan talas dan sebagainya, sama, cuma namanya berbeda, manfaatnya berbeda, cara hidupnya insya Allah sama. Oke, kita tanam coba. Kalau seperti ini terlalu masuk, tidak bisa kedalaman. Ini paling tidak masuknya hanya sekitar 1 cm saja. Oke, masuknya 1 cm saja dari sini aja. Nanti selanjutnya kita timbun begitu. Kalau ini nanti kita semua kita masukkan, ini mungkin akan mati. Ini terlalu dalam. Oke, pastikan di sini tidak ada kerikil atau batu. Oke. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim kita tekan. Artinya tekan itu apa? Memastikan bahwa umbi ini kontak langsung dengan media. Terus ini kita uruk pelan-pelan. Oke. Ditekan pelan-pelan. Artinya untuk memastikan bahwa media ini kontak langsung dengan umbi. Oke. Untuk menghindari tergenang dari air hujan, maka yang bagian tengahnya atau tunasnya ini kita lebih tinggikan, dan bagian pinggirnya biar lebih rendah, sehingga nanti air akan berada di sini dan itu pun segera akan turun. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut ke pot kedua. Pada prinsipnya sama. Oke, lubang ini terlalu dalam, ada batu, ini buang. Oke, ada yang mengganggu pertumbuhan, buang. Oke, kita ambil. Oke, pastikan bismillahirrahmanirrahim, kita tekan dikit, kita uruk pelan-pelan aja sampai sekitar 1 cm. Pastikan sudah mau kontak dengan ditekan. Oke, bagian tengahnya kita tinggikan biar air tidak menggenang di bagian umbi. Oke, begitu kawan, sampai selesai. Ya, inilah hasil penanaman porang di dalam pot. Ada 1, ini tunasnya. Yang kedua, ini tunasnya. Yang ketiga, ini tunasnya. Yang keempat, masih kecil, ini tunasnya. Oke, 4 bibit porang sudah kita tanam di dalam pot. Kalau yang bapak-bapak yang sudah sukses di kebun, Pak Awe Indonesia menanamnya tetap di pot, mengikuti aura keberhasilan penanam porang. Oke, ini kita tunggu sampai 6 bulan ke depan, tetapi tiap minggu kita pantau, kita kasih air, kita kasih pupuk, dan gulmanya kita ambil. Kadang-kadang nanti kita gemburkan juga. Oke, begitu kawan, cara menanam porang
di dalam pot ala AW Indonesia. Dan selanjutnya kita menuju ke penanaman kedondong unyil dari biji. Ya, kita lanjut ke penanaman kedondong unyil dari biji. Karena sama permasalahan, tidak punya lahan, maka kita gunakan lahan di pohon induk. Oke, kita cek lahannya. Aduh, keras ternyata. Keras. Oke. Tapi masih subur juga sebetulnya. Oke, kita gali. Kita ambil tangan besi. Nah, peralatan khas dari AW Indonesia. Kita korek-korek. Kita korek-korek. Oke, cukup dua, cukup sini aja, nggak terlalu banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ujungnya yang dari tangkai ini kita kasih di atas. Kita posisikan di atas. Tinggi galiannya adalah agar kedondong ini cukup tertimbun, tapi tidak seluruhnya. Oke, jangan lupa bismillah dan ditekan sehingga dipastikan ada kontak antara buah calon biji biji dengan media. Yang kedua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya ditambahkan. Oke, seperti itu saja kawan. Dan untuk memastikan ini benar-benar kontak, maka kita siram. Ya, kita siram dengan harapan ini tanah-tanah yang belum menempel pada biji ini bisa menempel. Sekaligus ini juga untuk menyirami tanaman induk. Begitu kawan, mudah bukan cara pengembangan kedondong unyil dengan biji. Dan untuk pengembangan secara stek, Pak AW kemarin mencoba tapi belum berhasil. Ini masih tanya kawan sana sini bagaimana caranya, mungkin sama juga. Dan apakah penanaman secara biji ini sudah dilakukan Pak AW dan berhasil? Tentu sudah. Dan mau lihat buktinya? Oke, kita menuju ke kedondong unyil dalam pot. Tetap di lapangan, di lahan Taman Inspirasi. Ya, yang jenengan lihat ini apa? Ini adalah pot. Di sana ada tumbuhan kenikir dan sebagainya. Pot ini pot plastik. Pot ukuran 30-an. Oke, ada dua pohon. Satu kita urut dari bawah. Deng 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 deng. Iya. Ini adalah daun kedondong. Oke, yang satunya kita urut deng 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 deng. Deng 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 deng. Ya, kedondong juga. Lah, dan ini malah berbuah ini. Ya Allah, malah berbuah. Ini maha besar Tuhan yang telah menciptakan kedondong ini berbuah dua. Padahal kedondong ini mungkin antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan tingginya ini enggak lebih dari 1 meter. Ini bisa berbuah dan bisa subur daunnya. Dan di dalam pot kecil. Oke. Masih ragukah kawan untuk menanam kedondong unyil di dalam pot? Janganlah, jangan ragu. Pak AW sudah membuktikan ini. Jangan ragu untuk membuatnya. Oke. Lahan hanya sarana. Sarana itu penting tapi tidak yang terpenting.
Oke, ini penampakan secara utuh kedondong unyil dari biji di dalam pot yang dibuat Pak Awi. Oke kawan, hari ini kita berhasil mendokumentasikan kegiatan menanam kedondong unyil dari biji di pot dan menanam porang juga di pot. Oke, semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi Pak Awi khususnya, dan bermanfaat juga bagi yang menonton video ini. Semoga juga menginspirasi bagi kawan-kawan yang saat ini masih memiliki lahan sempit dan belum berhasil memiliki lahan yang luas. Jangan berkecil hati. Lahan boleh sempit, lahan boleh terbatas, tapi kreativitas harus tetap bebas. Oke, begitu. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Awi Indonesia.